Kamu tahu nggak? Dari sejak awal Tuhan menciptakan kita, ternyata sudah ada fitur miliarder di dalam diri kita. Tuhan sudah merancang itu dan sudah terbentuk sebelum kita lahir. Hanya saja jika tidak semua dari kita bisa menjadi miliarder, ya itu hanya masalah kita mau mengaktifkan fitur itu atau tidak. Kamu pasti tahu handphone ya. Ya bahkan mungkin kita semua punya lah. Di zaman sekarang siapa sih nggak punya handphone gitu ya. Nah di dalam handphone itu pasti terdapat banyak sekali fitur yang bermanfaat gitu. Ya mulai dari kalkulator, sosial media, YouTube, Facebook, dan lain-lain gitu. Namun jika kamu amati ya, mungkin kamu tidak menggunakan semua fitur yang tersedia di HP kamu. Kamu hanya sering menggunakan fitur-fitur tertentu. Bahkan ada fitur tertentu yang sejak kamu beli HP itu sampai sekarang belum pernah kamu gunakan. Benar atau enggak? Nah pertanyaannya, apakah dengan tidak menggunakan fitur tadi, berarti fitur tersebut hilang dari HP kamu? Jawabannya tidak. Saya tidak pernah menggunakan fitur games gitu dalam HP saya gitu. Karena saya memang nggak suka main games ya. Namun bukan berarti saya kehilangan fitur games tersebut. Fitur games itu akan tetap ada dalam HP saya, entah saya gunakan atau enggak gitu. Nah, dalam sebuah remote control TV gitu, pasti ada satu atau lebih tombol yang tidak pernah kamu tekan. Ya bukan berarti tombol yang tidak kamu tekan itu dia akan kehilangan fungsinya atau dia tidak berfungsi gitu. Handphone dan remote TV yang kita miliki itu memiliki banyak fitur. Hanya saja kita memilih untuk tidak menggunakan semua fitur yang ada di dalamnya. Begitu juga dengan fitur miliarder dalam diri kita. Kita memiliki banyak fitur untuk menjadi miliarder. Tetapi kita sendiri yang memilih untuk tidak menggunakan fitur tersebut. Jadi kamu tidak memanfaatkan fitur miliarder kamu, tidak berarti fitur itu hilang dalam diri kamu. Kamu gunakan atau tidak, kamu aktifkan atau tidak, fitur itu tetap ada dalam diri kamu. Nah lantas, hal apakah yang menghalangi seseorang untuk mengaktifkan fitur miliarder dalam dirinya? Nah pada umumnya dibagi menjadi dua kelompok orang ya. Kelompok pertama adalah kelompok di mana mereka mau tetapi tidak tahu caranya. Nah biasanya sekitar 80% orang lah yang masuk dalam kelompok ini. Kelompok kedua, dia tahu tapi tidak mau menggunakannya. Nah, bagaimana mungkin ada orang yang tahu bisa jadi kaya tapi tidak mau? Ada, memang ada orang seperti ini. Nah, mereka ini bisa disebut dengan korban sinetron gitu. Mereka memilih untuk tidak menggunakan fitur miliarder mereka. Biasa yang sering digambarkan dalam sinetron, ya orang kaya selalu jahat, yang miskin baik gitu kan. Ya biasanya mereka sudah terdoktrin kalau orang kaya itu jahat. Jadi daripada kaya jahat, lebih baik miskin tapi baik gitu. Nah untuk kelompok ini yang paling penting diubah itu adalah paradigmanya. Ubah paradigma kaya tapi jahat menjadi sudah kaya baik pula. Nah bagaimana dengan kelompok yang tidak tahu caranya untuk membuka kunci DNA miliarder mereka? Yang pertama itu adalah menyadari. Nah, kita harus menyadari ya. Ada sebuah kisah nyata tentang seorang pengemis asal Prancis ya. Seperti pengemis pada umumnya, ya tampangnya kumal, kotor, bau gitu kan. Nah, suatu hari dia datang di sebuah festival. Iseng-iseng masuk ke sebuah tenda ramalan ya, mumpung ada meramal nasib gratis ya. Si peramal meminta tanggal lahir dan membaca garis tangan si pengemis tadi. Tiba-tiba peramal berteriak, "Tidak mungkin. Nggak mungkin," gitu. Nah, pengemis tadi bertanya, "Kenapa?" Sang peramal berkata, "Tanggal lahir dan garis tangan Anda sama persis dengan Napoleon Bonaparte, pahlawan perang Prancis. Bagaimana mungkin Anda menjadi seorang pengemis? Seharusnya Anda menjadi orang besar, menjadi orang sukses dan kaya luar biasa." Nah setelah mendengar itu si pengemis pulang. Dia pikir,
hanya ramalan gitu. Bagaimana mungkin saya yang pengemis ini sama dengan Napoleon Bonaparte? Dia kembali menjalani kehidupannya sebagai pengemis. Nah, suatu hari dia datang ke festival itu lagi. Di sana dia masuk lagi ke tenda ramalan gratis. Nah, saat melihat peramalnya berbeda dengan yang dulu, si pengemis mencoba meramalkan nasibnya lagi. Sekali lagi, si peramal berteriak kaget. Karena garis tangan dan tanggal lahir pengemis tadi sama persis dengan Napoleon Bonaparte. Nah, sepulang dari festival kedua, si pengemis mulai ragu-ragu. Sudah 2 orang nih, sudah 2 orang peramal yang mengatakan hal yang persis sama. Jangan-jangan saya seharusnya jadi orang kaya dan sukses gitu, bukan pengemis seperti ini. Nah, saat dia sadar, dia mulai mengubah cara pandangnya, cara tampilnya. Dia mandi sampai bersih, mengganti pakaiannya dengan yang lebih baik, mencukur rambutnya, mencukur janggutnya. Cara jalannya yang tadinya selalu membungkuk ya, karena dia mengharapkan menemukan uang jatuh di jalanan, sekarang mulai lebih tegak. Suaranya yang tadinya lirih dan memelas menjadi lebih keras dan jelas. Apa yang terjadi? Pengemis tadi berubah nasibnya. Bahkan pengemis tadi pernah tercatat sebagai orang terkaya keempat Prancis. Maka hal utama dan pertama yang harus dilakukan jika ingin membuka kunci DNA miliarder adalah menyadari bahwa DNA itu ada dalam diri kita. Kita semua lahir dengan membawa DNA untuk menjadi kaya, menjadi miliarder.